Konsep-konsep mengajar yang memprioritaskan kepemimpinan dalam membentuk karakter akan dibahas dalam mentoring berikut ini. Selamat mendengarkan. Hujan badai telah mengacaukan semua jadwal kita. Terima kasih kepada Tuhan untuk itu semua. Sedikit saja saya akan bagikan mengenai konsep mentoring. Nanti kalau Pramono, Kak Pram menyebutkan beberapa kali istilah mentoring, ya kira-kira basically ini yang bisa kita ambil gitu. Inilah hal-hal yang paling mendasar tentang mentoring gitu. Nah, kalau Anda mendengar istilah fathering, pembapaan, itu nggak mengenal limit waktu. Ya, kita tidak mungkin kalau Anda punya anak terus kita pecat anak kita atau kita rumahkan, apa itu istilah perusahaan itu, kita PHK. Jadi kau bukan anakku lagi, maaf papamu tidak mampu membiayaimu nak, kamu di PHK resmi mulai hari ini. Jangan lupa kamu dapat pesangon. Nah, tidak begitu sama sekali. Pembapaan tidak ada istilah putus hubungan. Oke? Nah, mentoring ini tidak selamanya gitu. Ada batas waktu. Dari Anda dimentor oleh Cornelius Wing gitu. Beberapa hal saya telah impartasikan kepadamu selama 3 tahun misalnya. Anda disentuh oleh pelayanan profetik Pak Samuel Saputra 2 tahun setelah itu. Anda masuk dari dimensi satu ke dimensi lain, pindah ke mentor lain. It's okay. Anda mungkin selalu sepanjang kau melayani Tuhan, kau pernah punya 10 mentor, 10 kali berjumpa dengan mentor yang berbeda, dan 10 kali dituntun untuk masuk pindah kepada 10 dimensi yang berbeda, dalam dimensi ministry yang berbeda. It's okay. Tidak apa-apa. Tapi kalau ditanya, Bapak rohanimu berapa? 1100 om. Wah, itu sudah tidak normal itu. Bapak kok 1000 lebih. Tapi mentoring bisa saja gitu. Banyak orang bisa mementor kita untuk menolong kita masuk kepada new dimension gitu, dimensi baru dalam pelayanan kita. Waktu pelayanan kita sangat profetik sampai tertatih-tatih, nggak bisa menata kepada hari esok, kita butuh sekali disentuh pelayanan apostolik. Dan ada seorang apostol yang datang kepada kita tapi nggak punya banyak waktu. Bahkan dia tidak tergerak mengangkat kita jadi bapak, tapi dia menyediakan banyak waktu untuk mentor kita, memindahkan, mengimpartasi, mendepositokan seluruh yang Tuhan beri kepada dia, didepositkan ke kita. It's okay, meskipun bukan hubungan bapak anak gitu. Kalau Anda tanya kepada saya sekarang, apakah Kak Wing punya anak rohani? Oh ya, tersebar di banyak penjuru tanah air. Saya punya anak rohani, tapi apakah saya punya orang mentori, orang yang saya mentor, disebut mentori, lebih banyak lagi tentunya. Nah, mentori ini tidak menerima quality time, waktu terbanyak dari saya, waktu berkualitas dari saya, nggak banyak mentori. Tapi yang mungkin terbanyak menerima waktu saya adalah anak-anak rohani saya tentunya. Begitu. Nah, jadi apa saja gitu istilahnya, kita coba sepakati satu konsep gitu ya, karena nanti kita nggak melebar kemana-mana. Nah, mentoring diperlukan sekali. Pada saat banyak orang datang kepada kita harus dilatih, bukan berarti kita mesti mengangkat semua mereka jadi anak rohani kita. Tanggung jawabnya lebih jauh lagi, fathering. Nah, oke. Kata mentoring, kata mentor ini datang dari mana? Sebenarnya kata mentor itu datang dari sebuah cerita sejarah Yunani. Anda pernah dengar cerita Odyssey? Nah, kata mentor berasal dari kisah Odyssey, di mana Odysseus ya itu punya anak namanya Telemachus. Pernah nonton filmnya? Oh, 3 keping CD. Saya sampai ngiler-ngiler tuh nonton itu. Anda bisa nonton film itu, bagus banget, mengilhami saya dalam banyak hal dan bisa ngerti background pemikiran Yunani dan melatar belakangi banyak pemikiran Yunani. Film itu bagus. Nah, Telemachus itu waktu ditinggal Odyssey untuk perang, Anda mengingat cerita kuda Troya.
Waktu peperangan terjadi, si Odysseus harus pergi ke Troy dan bertempur di sana, dan terpaksa dia tinggalkan anaknya Telemachus, masih sangat kecil, anak-anak gitu. Nah, jadi ditinggalkanlah anaknya ini kepada pengawalnya Odysseus yang namanya Mentor. 20 tahun kemudian setelah pertempuran sengit di Troy dia pulang. Maka dia temui, kaget dia. Oh, anaknya enggak pernah kirim email, kirim foto, enggak pernah. Tiba-tiba lihat anaknya bang, gede, ganteng, oh menarik. Anaknya udah kuat, siap tempur. Nah anaknya udah beda banget. Jadi si Telemachus telah berjasa mengantar Odysseus kecil kepada menjadi pria sejati, ya. Nggak enak, pria sejati. Jadi asik banget cerita itu. Nah, sehingga kelihatan sekali akhirnya kata ini mentor diambil, jadi mentoring itu maksudnya hubungan antara anak dengan seorang pria dewasa, di mana pria dewasa itu mengantar di hari-hari berikutnya anak-anak ini menjadi seorang pria dewasa yang terimpartasi banyak hal dari sang pria itu tadi. Mengalami banyak kemajuan dalam kemampuan, ability, mengalami banyak kemajuan, pertumbuhan dalam kasih karunia, dalam talenta, dalam bakat, dalam banyak kemampuan, kapasitasnya meningkat. Itu karena memang Telemachus tadi mendampingi gitu untuk mengcultivate mengeluarkan semua yang di dalam itu, dikeluarkan semua gitu. Jadi benih itu jatuh ke tanah, disirami, disiangi, benih itu disediakan tanah yang cukup humus dan sebagainya, sampai akhirnya benih itu potensinya meledak keluar, muncul itu. Jadi memunculkan potensi, itu tugas mentoring. Tugas mentor itu memunculkan, mengcultivate, munculkan potensi di dalam keluar. Karena kalau engkau tidak pernah dilatih, engkau tidak tahu gitu. Engkau tetap mati sebagai ayam kampung, padahal engkau raja wali. Nah itu susahnya. Kita tidak tahu kalau kita punya potensi raja wali, kita bertingkah seperti ayam kampung. Mesti ada orang yang meyakinkan kepada kita di sebelah kita. Bukan orang sembarangan yang ada di sebelah kita, harus mentor. Kalau salah milih orang, orangnya akan banyak bicara enak, pulang kampung, jual kangkung. Itu orang yang salah, bukan mentor. Kalau mentor selalu mengatakan, hey, kau sesuatu yang hebat. Kau seseorang yang luar biasa. Nah, kira-kira itulah background dari mentoring. Nah, kalau di kamus Anda bisa melihat mentor itu artinya penasehat, penuntun, tutor yang dipercaya dan bijaksana. Ada definisi tentang mentoring dari Paul Stanley yang ngarang buku Connecting. Robert Clinton juga disebutkan bahwa mentoring itu proses hubungan di mana mentor itu memindahkan sesuatu itu apa? Informasi, pengalaman, penglihatan, kepercayaan diri. Udah nggak usah ditulis lah, di copy aja ini. Bisakah nanti diketik terus di copy besok? Nggak ada waktu. Itu memang nasib saya kira. Ya, kepercayaan diri, status sebagainya dipindahkan kepada mentori di waktu dan cara yang tepat demi pemberdayaan. Itu demi pemberdayaan. Orang itu tadi tidak berdaya, bahkan telah diperdaya, sekarang diberdayakan. Gitu. Sudah tidak berdaya, diperdaya. Nah, datanglah mentor untuk memberdayakan. Gitu. Nah, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Senang sekali kalau kehidupan kita ini diizinkan menjumpai mentor-mentor yang rendah hati ada di samping kita dan menolong kita, mengcultivate, memunculkan seluruh potensi kita keluar. Oh, dia bukan seorang bos yang datang sebagai controller, pengendali dan berkata, ini itu lakukan. Kalau tidak, bukan itu. Mentoring itu, mentor itu orang yang di samping kita dan menunjukkan, menurut saya yang terbaik adalah ini. Kau paling top kalau kau ke sana. Percaya
percayalah, setelah melaluinya, kau akan melaluinya dengan baik. Dia memberi dorongan, dia memberi nasihat, dia menunjukkan siapa kita yang kita tidak lihat. Ada blind spot banyak hal dalam diri kita, tapi dia berkata, itu bukan jadi blind spot lagi. Aku menolongmu menunjukkannya. Siapa kamu sesungguhnya? Itu mentor. Nggak menggurui terlalu banyak, tapi kata kuncinya, pemberdayaan semua potensi itu keluar. Mentoring top banget. Nah, kalau semua orang, 200 orang datang kepadamu dijadikan anak rohani semua, fathering berjalan sangat tidak efektif kan? Tapi kalau mentoring, itu sebuah cerita lain. Fathering dan mentoring. Nah, ini kita akan perdalam. Waduh, banyak hal harus saya lewati nih. Waktu kita terbatas banget. Oke. Definisi ini aja langsung. Steve Scott. Punya bukunya? Oh, dia tulis bagus banget. Judulnya Fathering and Mentoring. Itu Steve Scott. Buku ini dikopi-kopi terus, nggak tahu sampai ke saudara nggak? Tapi kami punya aslinya dan itu bagus. Buku yang menolong kita. Bagus banget Steve Scott. Cari bukunya. Dia berkata bahwa mentoring itu memindahkan, membagikan kemampuan, mengimpartasi, mendepositokan, istilahnya dia. Kemampuan-kemampuan didepositokan kepada orang-orang lain. Itu berupa talenta, karunia dan banyak capability. Nah, dengan kata lain, dia bilang kemampuan untuk mereproduksi diri kita dalam orang-orang lain itu. 2 Timotius 2 ayat 2 itu menggambarkan sebuah proses mentoring itu. 2 Timotius 2 ayat 2 itu terkenal sekali kan. Percayakan, limpahkan, terjemahan lain, depositkan kepada orang yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain. Itu proses mentoring itu. Percayakan, depositkan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi dari berbagai macam definisi, saya nggak usah sebutkan semua. Ini kesimpulannya, mentoring itu apa? Sederhana saja, nggak usah pusing-pusing dengan puluhan definisi tentang mentoring. Tapi intinya adalah pemindahan atau proses transfer nasihat, berita, pelatihan, dorongan kepada orang lain. Itu. Jadi mentoring lebih berarti pemindahan atau mentransfer kepada orang lain dalam bentuk berita, pelatihan, dorongan, nasihat, itu kira-kira. Ya. Orang yang di mentoring disebut mentori atau protege. Orang yang junior gitu. Jadi junior partner. Tapi yang mentornya, pelatihnya, penuntunnya itu senior partner. Ya. Proses mentoring di Alkitab itu Elia Elisa, itu mentoring itu. Gak pernah disebutkan itu bapak anak tuh. Tapi proses mentoring sebenarnya Elia Elisa. Musa Yosua juga itu proses mentoring. Priscilla Aquila dengan Apolos. Proses mentoring itu. Barnabas Markus, ya mentoring juga. Hampir semua hubungan mentoring tidak berlangsung seumur hidup. Seasonal in nature. Tidak berlangsung seumur hidup. Seperti dalam dunia atletik, ada khusus pelatih-pelatih bagian kejiwaan, ada kan? Pelatih bagian ototnya, mengembangkan otot. Bagian power, ada pelatih sendiri. Bagian apa lagi? Apa? Tolong. Psikologi, ya itu bagian. Kalau nanti mentalnya down sang atlet, bagaimana datang ke mentor yang satu, tidak masalah. Itu gambarannya seperti itu. Kualitas mentor yang benar, wah sudah tidak usah, banyak sekali. Mentoring bukan berarti kontrol ya.
Saya catat di sini ada ya kira-kira 14 kualifikasi dari mentor. 14 ini itu bisa jadi 28, seenakmu lah. Buat sampai 150, nanti saya copy dari kamu. Saya sarankan kepada Anda, jangan mengambil area controlling ke proses mentoring ini, mengkontrol, kendali, tidak, bukan itu, bukan maksudnya seperti itu mentoring itu. Nah, mentoring juga bukan memindahkan pengetahuan, enggak, seperti yang didapat dalam sekolah formal, tidak. Tidak semata-mata pengetahuan, tapi benar-benar pengalaman gagal, pengalaman kemenangan, pengalaman keberhasilan itu dipindahkan. Hikmat, wisdom dipindahkan. Pengurapan diimpartasikan. Hikmat itu ya, saudara. Jadi lebih dari sekedar pengetahuan. Apa kata-kata kalimat kunci dari mentoring? Saya punya catatan ini. Semua orang dilahirkan dengan kemampuan, tapi tidak setiap orang mengakhiri hidupnya dengan keahlian. Setiap orang dilahirkan dengan kemampuan, tapi tidak setiap orang mengakhiri hidupnya dalam keahlian. Kasihan loh orang-orang itu. Lahir dalam kemampuan, mati tetap menyimpan kemampuan. Karena tidak ada mentor yang ada di sisi dia mewujudkan kemampuannya jadi keahlian. Mentoring, proses itu bertugas. Seorang mentor bertugas membuat kemampuan-kemampuan tidak terkubur, tapi mengeluarkannya dan menajamkannya, sharpening, memberikan penajaman dari kemampuan kepada keahlian gitu. Jadi kalau orang sudah dimentor oleh Anda selama 3 tahun, terus di akhir tahun ketiga dia bilang, Kak, saya sampai hari ini merasa bahwa saya mampu. Itu kau gagal. Karena dia merasa mampu, itu kau gagal. Mestinya setelah 3 tahun dia, Kak, sekarang kakak mengerjakan apa yang telah kakak kerjakan, saya bisa kerjakan. Oh, itu baru mentoring berhasil. Kalau hasil evaluasi akhirnya adalah, Kak, saya merasa dan percaya saya mampu, kamu gagal. Karena proses mentoring itu seninya bagaimana potensi atau kemampuan itu berubah menjadi keahlian gitu. Nah, setiap mentor-mentor punya keahlian unik. Makanya saya paling senang punya banyak mentor. Loh, saya itu kalau Anda tanya siapa yang mementor Going, ada banyak yang mentor saya. Ada seorang pembicara yang telah mengangkat saya jadi mentori. Dia ngomong anak, tapi saya merasa hubungannya mentoring. Pak Herman Kettel dari Belanda, sampai hari ini dia mementor saya gitu. Itu kan asik sekali gitu. Dia pakarnya pembicara tentang keharmonisan rumah tangga di Belanda. Wah, asik kan? Bisa punya mentor khusus di bidang rumah tangga. Saya juga punya mentor khusus di bidang misi. Mentor khusus di bidang banyak mentor ya. Terima kasih. Semua keahlian kamu pindah ke saya. Oh, kau telah melahirkan generasi lebih baik dari generasimu. Kan gitu. Ya kan? Dan saya nanti, karena Wing sebenarnya adalah kumpulan dari semua potensi orang lain diimpartasikan ke saya, plus potensi saya yang asli. Wow. Kalau saya dapat 10 tambah punya saya 11, nanti kalau saya mentor jadi 12 milikmu itu. Belum mentor-mentor lain. Oh my goodness. Proses mentor ini melipat gandakan kemampuan, dan kerajaan Allah benar-benar diuntungkan karena proses pelipat gandaan kemampuan. Amen. Oh, bersyukurlah. Mintalah kepada Tuhan mentoring. Syukur kau punya bapak sekalian gitu kan. Sudah nggak punya bapak, nggak punya mentor, minta pulang ke surga. Hidup ini kalau dilalui tanpa ketajaman yang bertumbuh, tanpa kemampuan yang di-cultivate keluar, wah sudah, kau tidak menjadi dirimu sendiri nanti. Nah, proses mentoring biasanya dimulai, diinisiasi oleh kita, seperti kita lihat Alkitab, Yesus sendiri
menunjuk orang-orang yang dia mentor, gitu ya. Jangan Anda terlalu murah hati, terus buka pendaftaran. Umumkan di koran, seperti Anda tuh sangat tidak laku. Masuk di koran Kompas, umumkan. Dibuka kelas mentoring. Periode pertama, ada bonusnya. Yes. Untuk periode pertama, gratis lagi. Nggak usah murahan kayak begitu sudah. Anda ketemui orang-orang yang paling siap menerima apa yang terbaik yang akan Anda berikan. Dan ketahuilah seperti apa dia. Oh, pindahkan semuanya. Bisa 1 tahun, bisa 3 bulan, bisa 10 tahun. Oh, Yosua sama Musa, berapa lama mereka? 40 tahun ya? Oh iya. Nah, saya kira itu sajalah, ringan-ringan saja itu. Kualitas mentor yang benar, oh ini banyak ini susah, tuh habis ya. Amsal 13 ayat 20, dia yang berjalan dengan orang yang bijaksana akan menjadi bijaksana. Hebat. Jadi mentor mesti bijaksana dong. Mentor tolol ya pastilah. Dia yang berjalan dengan orang tolol akan menjadi tolol. Oh itu sudah jelas gitu. Jadi kapasitas semua kita akan dipindahkan. Oke, saudara, saya kira itu sudah cukup saya berikan. Nanti catatan gimana caranya lah. Tidak ada waktu. Biar Pramono cerita sedikit beberapa hal tentang mentoring. Tapi saya sarankan. Pulang dari sini, mintalah kepada Tuhan mentori supaya Anda nanti mati tidak membangun tugu seperti Absalom, tapi mati dengan melahirkan anak-anak rohani. Penutup dari saya, mulai sekarang hidupilah Galatia 4 ayat 19. Hidupi itu habis-habisan. Aku menderita sakit bersalin supaya rupa Kristus jadi nyata dalam diri kamu. Hidupi ayat itu luar biasa, mati-matian sudah. Aku menderita sakit bersalin supaya rupa Kristus menjadi nyata dalam diri kamu. Mentoring kok lewat seminar, sekolah 3 hari itu tidak memuat seluruh makna mentoring itu. Sakit bersalin arahnya rupa Kristus. Itu benar-benar Paulus ngomong dari isi hatinya. Aku menderita sakit bersalin supaya rupa Kristus jadi nyata dalam diri kamu. Saya sarankan Anda untuk melarikan sakit bersalinmu ke tempat-tempat yang tepat. Banyak kita sakit bersalin bukan untuk rupa Kristus terjadi di dalam diri orang-orang mentori. Jangan banyak sakit kepada hal yang tidak perlu. Kalaupun kau sakit bersalin, larikan rasa sakitmu ke tempat-tempat yang tepat. Sakit bersalin kita hanya habis untuk menyiapkan acara, untuk mentaati program yang adalah Tuhan kita, memiliki semua kegiatan-kegiatan yang melelahkan tapi tidak efektif. Larikan rasa sakit bersalinmu ke arah yang tepat. Rasa sakit bersalin demi rupa Kristus. Mentoring dan fathering mestinya syarat dengan passion ini, melarikan seluruh sakit bersalin kita kepada orang-orang lain supaya orang-orang lain memiliki rupa Kristus. Uang saya, semangat saya, traveling saya, pemikiran saya, pusing-pusingnya kepala saya berani bersaksi kepada saudara, lari terbanyak untuk anak-anak rohani saya. Dulu saya pengkhotbah keliling, tidak kenal lelah. Teman-teman bilang saya ini punya energi yang tidak pernah habis. Tapi saya salah. Saya telah melarikan energi, tangisan, dan sakit bersalin saya ke arah yang tidak tepat. Sekarang saya tahu, semuanya rasa sakit saya mesti lari demi rupa Kristus. Kalau orang hanya bertepuk tangan karena kita berkhotbah hebat, kau belum punya passion seperti Paulus. Mestinya kalau orang bertepuk tangan untuk sebuah karismamu dan berkhotbah, itu bukan segala-galanya.
Tapi kalau seorang dekat saudara dan kecipratan rupa Kristus, oh bos, itu arah dari rasa sakit kita. Amen. Sakit bersanilah demi rupa Kristus nongol. Semakin banyak kita memberi dampak kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat mementor. Ada pertanyaan dari sesinya Kak Awing tadi soal mentor. Ya. Saya pikir siapapun bisa dikerjakan, entah itu adik dengan kakaknya, atau bos dengan karyawannya, atau sebaliknya. Pokoknya orang, saudaraku ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, siapapun kita bisa mentor, apalagi keluarga sendiri. Saya pikir hal yang baik juga begitu, sehingga seisi rumah menjadi keluarga yang beribadah dan melayani Tuhan. Saya pikir asik aja. Ya, bahkan kalau boleh bukan keluarga pun, ya, coba tanamkan hal-hal yang indah buat beberapa rekan itu. Pernah ada satu orang yang beda suku dengan saya, beda kota tinggalnya dan sebagainya, karena saya cuma kenal orang tuanya aja. Akhirnya si orang tua bilang, saya punya rencana, ini anak akan disekolahkan di Australia, di bagian ini. Tolong Pak Pram, sebulan tinggal di rumah Pak Pram, mentor dia. Ya, sebelum sambil nunggu visa keluar, tanamkan apa-apa yang perlu untuk persiapan dia di sana. Orang India, saudaraku ya. Ya, tinggal di rumah sebulan. Nah, saya mulai mentor, saya mulai share dengan dia soal apapun juga, gitu ya. Apalagi kalau yang datang itu adik saya sendiri atau kakak saya sendiri. Iya, saya juga mau mentor kakak saya. Saya tinggal di Serpong, kakak saya di Surabaya. Pas datang ke Jakarta, tinggal di rumah atau beberapa saat ketemu, seminggu kah, berapa waktu kah, saya akan mentor supaya sebentar dia pulang ke Surabaya, ada sesuatu yang tertular dari hati saya untuk dia. Iya. Jadi siapapun saya pikir kerjakan. Iya, siapapun, entah saudara kandung, entah cuman kenal aja, tapi dia terbuka untuk belajar sesuatu dari kita, impartasikan semua. Saya melihat Tuhan Yesus begitu dengan murid-muridnya. Jadi kalau dia punya 10 ilmu, 10-10-nya dia impartasikan, dia depositokan, dia lepaskan untuk orang-orang yang dia sedang mentor itu. Lain dengan guru Shaolin Temple, no? Kalau guru Shaolin Temple punya 10 ilmu ngangkat murid, dia cuma nularkan 9 dari 10 ilmu yang dia punya. Satu biasanya dibuat jaga-jaga. Kalau yang di mentor ini mau kudeta, saudara ya. Jadi dia masih punya satu ilmu pamungkas untuk menghentikan kudetanya. Ya, murid yang belajar sama guru, belajar 9 ilmu ngangkat murid atau mementor orang, biasanya mentor cuma 8 dari 9 ilmu yang dia punya, toh. Ya, yang paling kasihan kan mentori yang ke-10 belajar sama mentor yang ke-9 yang cuma punya satu ilmu disimpan lagi, saudaraku ya. Ya, sampai ke seleo dan sebagainya, ternyata nggak belajar apa-apa dia. Jadi depositokan semua yang terbaik yang Tuhan boleh izinkan ada dalam hidup kita, atau Tuhan boleh lewatkan. Sharingkan itu, impartasikan itu. Ya. Jadi siapapun saudara bisa kerjakan dan beri semua yang terbaik buat mereka. Bahkan bersukacitalah kalau lewat mentor itu, apa-apa yang tadinya dia nggak lihat, apa-apa yang tadinya mungkin masih kabur dalam hidupnya, tahu-tahu dia lihat dengan jelas dan dia bangkit untuk kemuliaan nama Allah. Wah, itu asik banget. Ya, tidak ada kesukaan yang lebih besar ketika lihat orang yang datang ke kita kayak bulu yang patah terkulai, atau sumbu yang udah pudar nyalanya, ketemu kita setahun, ketemu kita 6 bulan, tahu-tahu tegak dan kembali menyala-nyala untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu asik banget lihat-lihat seperti itu. Ya, jadi siapapun bisa dikerjakan. Proses mentori yang saya sambil share dengan saudara. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kita punya waktu sampai jam 6 sore itu. Ya, satu hal yang dikerjakan dalam mentor, ya, dalam mentor. Saya suka punya istilah mentor itu seperti ini, belajar setir mobil itu loh, saudaraku. Jadi proses belajar yang didampingi itu mentoring, proses pembelajaran dengan pendampingan. Persis seperti orang kursus setir mobil. Jadi yang pinter ada juga di dalam mobil itu, yang belajar juga ada di mobil itu. Ya, yang belajar setir mobilnya, yang mempelajari di sebelahnya. Nah, sudah terlalu lama jemaat dipelajari bukan dengan proses mentor, tetapi dengan proses namanya diperintah. Ya, capek. Itu jemaat bilang, mungkin diajar di gerejanya, saudara harus berdoa, harapkan Tuhan. Nanti lihat doa akan menembus segala perkara. Pas ngalami kesulitan, sudah berdoa, belum lihat jawaban. Lalu datang, om udah doa om, belum lihat jawaban, gimana nih?
kurang doa katanya gitu. Kita capek loh dibegituin loh, udah dilakukan semua. Masalahnya gini, orang-orang biasanya cuma suka memerintahkan tapi nggak ikut tinggal di dalam mobil yang sama yang lagi dijalankan oleh yang baru belajar ini. Mentor itu orang yang mendampingi orang yang mau belajar sesuatu. Sehingga kalau mobilnya kecelakaan atau nabrak, yang mentor ikut benjol. Itu mentor, saudaraku. Jadi kalau kita cuma ngajar orang, lalu kalau orang itu melakukan sesuatu kesalahan, dia yang rugi sendiri, dia yang benjol, yang ngajar nggak kena apa-apa. Oh, belum mentoring itu. Itu masih main perintah, atasan bawahan, saudaraku ya. Seperti itu. Persis deh, mentoring itu seperti orang yang belajar kursus mengemudi mobil. Yang pinter di sebelahnya, dia bilang ini gas, ini rem, ini kopling, kamu mesti injak kopling dulu, masukkan prosnelingnya dan jalan, tarik pelan-pelan. Begitu ditarik ke banteran atau kecepatan, jendut apa tuh jendut itu sudah ya, hanya mobilnya tersentak gitu ya, ikut kaget. Yang mentor juga ikut kaget loh saudara ya, itu mentor. Saya ingin beritahu saudara, jemaat atau generasi ini butuh itu. Proses pembelajaran yang didampingi, bukan cuma disuruh sesuatu yang klasik, harap Tuhan, doa. Sudah sudah doa, udah harap Tuhan, tapi belum ada ngalami ini, gimana? Mentornya harus ikut memikirkan, saudaraku, dan impartasikan yang terbaik. Makanya di dalam mentoring ini perlu keterbukaan. Perlu keterbukaan dua arah. Perlu. Kadang-kadang saya nasihatin orang yang saya mentor, semua nasihat udah tak berikan, dan rupanya dia juga semuanya usaha untuk dikerjakan, tapi belum ada jalan keluarnya. Saya sampai berdoa lagi, Tuhan apalagi, kelihatannya semua ilmu udah tak impartasikan ini, ya bilang gitu ya, kok nggak tembus-tembus, gimana? Jadi pernah saya lagi mementor soal kehidupan mencari nafkah. Saya mulai sampaikan, Tuhan janji orang benar itu nggak sampai cucunya meminta-minta, nggak sampai. Ya, tapi saya katakan juga bahwa nggak harus kaya raya. Nggak ada ayatnya itu, orang Kristen kalau percaya Yesus harus kaya raya. Nggak ada. Nggak ada ayatnya. Tuhan cuman ingin kita pasti lebih dari cukup, itu kerinduan hati Allah. Ulangan 30:9 dia berkata, aku berbahagia ketika aku melihat engkau di dalam kemakmuranmu. Itu hati Allah kita. Tetapi pastikan kadang-kadang untuk mencapai level itu mesti awalnya atau dimulai dari awal yang seperti ini. It's okay. Nah, satu kali saya mulai mementor soal kehidupan mencari nafkah sampai biar mengalami breakthrough dalam keuangan. Saya coba cek, saya mulai kenali. Salah satu penyebabnya mungkin hubungan suami istri yang nggak benar. Coba baca Alkitab. Kalau suami sama istri hubungannya nggak benar, nggak saling menghormati, doanya terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Ayo dong suami istri dipulihkan. Dua-dua mau dipulihkan, tapi setelah mereka dipulihkan tetap belum breakthrough dalam keuangan, saudaraku ya. Saya mulai mikir apa lagi nih, saudaraku ya, kok belum breakthrough. Saya cek lagi beberapa waktu sambil jalan, gimana suami istri masih oke? Iya. Kok frekuensi berkelainya kalau dulu seminggu 7 kali atau 8 kali, saudaraku ya, sekarang tinggal berapa kali? Hampir mungkin 1, kadang-kadang enggak. Puji Tuhan, udah mulai asik ini, tapi kok belum breakthrough soal keuangan. Saya mulai cerita yang lain. Salah satu penyebab supaya kita breakthrough dalam sidang keuangan adalah saudara belajar memberi. Alkitab ngajar begitu loh. Jangan mimpi menuai dengan sesuatu yang tidak pernah kamu tabur. Sebab saya dengar ada satu hamba Tuhan, gereja lain yang menabur, dia yang menuai. Kok enak saudara ya? Yang lain nabur, dia yang menuai, katanya gitu ya. Enggak alkitabiah itu, saudaraku. Kalau yang lain nanam, yang lain nyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan, betul, saudaraku ya. Tapi kalau engkau enggak merasa menabur, jangan mimpi akan menuai, saudaraku. No. Satu kali orang yang seperti itu lihat, easy come, easy go. Gampang datang, gampang pergi, saudaraku. Iya, saya katakan Alkitab ngajar mesti belajar memberi. Salah satu kunci supaya breakthrough soal keuangan, soal nafkah. Saya coba ajarkan. Kok belum breakthrough? Saya sendiri mulai buka pikiran saya. Tuhan, kenapa saya berdoa? Saya impartasikan apa lagi ini Tuhan? Hidup dengan iman. Salah satu ingin breakthrough dalam keuangan. Nah, ini salah satu yang saya lagi mentor soal keuangan. Saya mulai teropong semua. Saya mulai lihat ada sesuatu dalam dirinya. Yang kurang baik yang Tuhan bukakan untuk saya melihat, saya coba jadi berkat untuk orang yang saya mentor ini ngalami perbaikan demi perbaikan.
Saudaraku, saya buka pelan-pelan. Apa-apa yang Tuhan sudah sampaikan, saya sampaikan semua. Sampai satu kali saya rindukan dia betul-betul ngalami kemenangan yang luar biasa soal nafkah. Itu tugasnya mentor kayak begitu. Iya, didampingi. Sampai satu kali saya sempat ngomong sama dia, kalau sudah coba semua ternyata keuangannya agak sulit. Anakmu cuma satu toh, uang sekolahnya berapa per bulan? 175.000. Oke, saya siap bayarin deh. Saya ngomong sama istri saya dulu tentunya. Kalau nggak ngomong, nanti saya ngomong begitu, saya berkelahi dengan istri saya, saudaraku ya. Iya toh. Jadi saya ngomong setuju, saya ngomong. Jadi itu artinya mementor orang. Dan orang yang belajar kayak begini, saudara lihat, orang itu lebih terimpartasi dengan apa yang kita teladankan daripada apa yang kita khotbahkan. Betul? Kita lebih mudah belajar sesuatu dengan apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Saya suka dengar kesaksiannya Rubin Ong. Dia pernah satu kali main bola, pas gereja dia, di sebelahnya itu rumahnya dia main bola di situ. Satu kali pas ada KKR kaum muda, dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Tegal, namanya Pak Pendeta John Rosley, Om John Rosley dari GBI di Jalan Asam 3 nomor 1 Tegal. Iya. Waktu mau pakai KKR, ini hamba Tuhan datang lebih awal, tapi karena belum jamnya, si Rubin Ong ini lagi main bola kalau nggak salah waktu itu. Pas nendang bola, entah kena kaca atau kena apa, wah berdarah. Dia jatuh berdarah. Pak Om John Rosley datang dan angkat dia, dibawa ke rumah sakit. Dasinya, bajunya sempat keciprat darahnya dia, saudaraku ya. Waduh, digendong dibawa ke rumah sakit sampai selesai dibawa pulang. Sampai kembali ke tempatnya. Ini hamba Tuhan melayani acara kaum mudanya. Robin Ong selalu bilang begini, aku lupa yang dikhotbahkan Om John waktu KKR di gereja saya. Tapi aku nggak pernah lupa apa yang dia buat dalam hidup saya hari itu. Betul, saudaraku? Aku bisa lupa apa yang dikhotbahkan hamba Tuhan si A si B yang baru minggu lalu khotbah di gereja kita mungkin, saudaraku ya. Tapi kalau orang-orang itu ternyata punya dampak dalam sesuatu hidup kita, kita nggak akan pernah lupakan. Itu contoh bahwa kita ini lebih merekam apa yang kita lihat daripada apa yang kita khotbahkan. Makanya mentor-mentor ini biasanya khotbahnya bukan dengan khotbah mulutnya, terutama dengan hidupnya, saudaraku. Makanya proses mentoring bukan proses memindahkan ilmu, tapi memindahkan kehidupan, saudaraku. Waktu saya katakan, kalau toh keuangan gak cukup, saya pastikan anak kamu sekolah. Anak kamu sekolah. Satu kali di acara yang lain, saya sharing soal kejujuran dalam mencari uang, dalam berdagang. Saya bicara soal kejujuran. Waktu saya sharing soal kejujuran, ada satu orang angkat tangan. Pak, kayaknya yang Bapak sampaikan itu nggak bisa diterapkan hari-hari seperti zaman ini. Mana ada pedagang yang jujur toh Pak hari-hari ini? Mau jualan yang paling remeh sampai jualan yang paling mahal, saya pikir namanya orang dagang nggak mungkin bisa jujur. Jujur dagang, jujur hancur Pak, hancur katanya gitu ya. Nggak ada ceritanya jujur makmur, nggak ada katanya gitu ya. Barang habis bagusnya cuma 20%, diomong, disulap sampai kelihatannya bagusnya 85%, saudaraku. Itu udah biasa diucapkan oleh para pedagang. Berapa banyak bilang, wah saya cuma cuan 1.000 ini katanya gitu ya, cuma untung 1.000, padahal 1.000-nya 1.000 US, saudaraku ya, 8 juta itu saudaraku ya. Ngomongnya itu loh, cerdik seperti ular tapi tulusnya kayak kerbau, saudaraku ya. Jadi waktu saya ngajar soal kejujuran, ini orang bicara nggak mungkin. Nah, saya mulai sharing lebih lanjut dengan dia. Bapak sering bohong berarti ya kalau dagangnya? Iya pastilah Pak. Kan hari Minggu bertobat katanya gitu ya. Nah, saya mulai memberi waktu untuk ketemu orang ini. Saya mulai mentor. Saya katakan, berani nggak, rindu nggak hati Bapak untuk belajar mentaati firman? Standarnya bukan sikon, standarnya bukan zaman atau apa yang lagi ngetren hari-hari ini. Standarnya adalah firman. Kalau firman Allah berkata, hendaklah engkau jujur, jangan berdusta. Karena kalau dusta itu kita seperti bapak segala dusta, yaitu iblis. Tuhan itu jujur. Apa yang dikatakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, lebih dari itu jahat. Kamu mau jujur enggak? Wah berat Pak Pram kalau jujur, berat. Bisa enggak makan anak dan istri saya kalau saya dagang jujur? Oh gitu. Bagaimana kalau Bapak belajar jujur seperti yang Bapak rindukan di hati kecil Bapak untuk mentaati firman? Dan saya jamin deh, kalau gara-gara jujur ternyata akhirnya anak dan istri nggak makan,
saya coba pastikan saya akan kirim makanan untuk Bapak dan keluarga. Saya makan jagung tak kirim jagung, aku makan ayam panggang tak kirim ayam panggang, saya makan steak tak kirim steak, saya makan apapun itu yang saya bagikan dengan kalian. Dia ketawa toh, Pak Pram ini ada saja. Lo serius? Kalau hatimu rindu melakukan kebenaran itu, tapi engkau takut, seperti kata firman, hati berkehendak tapi tubuh lemah. Saya ingin pastikan, kalau engkau belajar jujur dan ternyata enggak laku daganganmu, engkau takutkan tadi anak istrimu enggak makan, saya pastikan makan. Aku akan kirim makanan. Pas, mungkin rumah kita nggak terlalu jauh, gampang lah ngirimnya. Saya bikin mie, tak kirim mie. Saya makan sup, tak kirim sup. Apapun yang saya makan, itu yang saya akan bagi dengan kalian. Waduh, ditantang begitu keder dia, saudara ya. Serius nih, serius, saya bilang gitu. Oke, pulanglah. 2-3 hari atau 4 hari kemudian tak telepon. Gimana kok? Udah latihan jujur nggak dalam dagang 4-5 hari ini? Sudah ya Pak. Terus gimana? Lihat kemuliaan Allah? Belum ya, katanya gitu ya. Sudah jujur? Sudah. Terus ya nggak laku bener katanya gitu ya. Saya kalau disuruh ngambil barangnya nggak boleh lewat black market, mesti yang jelas. Ya saya jualnya lebih tinggi, kalau nggak bisa jual, nggak bisa untung. Terus gimana? Akhirnya karena harganya lebih tinggi, yang lain berani ngambil dari black market lebih murah. Jadi nggak laku punya saya Pak. Waduh, oke dah. Kalau begitu kami akan kirim makanan atau apapun, kan berarti 4-5 hari nggak dapat income toh, nggak laku dagangannya. Ya nanti malam makan sama saya yuk, kita mau nyoba soto di depan atau makan kue tiaw di depan yang baru buka, gimana makan sama-sama sambil share lebih lanjut, beri waktu, beri keterbukaan. Oke. Iya, sampai mau dikirimi nggak mau, dikirimin makanan nggak mau, tapi diajak keluar mau, mungkin meragukan masakan istri saya enak kan nggak, saudara ya. Akhirnya kita sering sharing, ketemu, omong. Berapa waktu kemudian saya telepon lagi, saya nanya lagi, gimana 10 hari ini? Gimana? Seingat saya waktu itu dia telepon lebih awal. Iya, sebelum saya telepon dia telepon lebih dulu. Dia berkata, Pak, hari ini saya dapat order lebih dari order bulanan biasanya. Jadi 10 hari ini di training sama Tuhan, latihan kejujuran. Iya, dan saya coba belajar menghidupi itu walaupun berat. Sempat 4-5 hari, wah agak geter, agak gemeter, mau kembali ambil yang nggak resmi, dijual supaya lebih murah, lalu dikurangin mungkin atau apapun bisa dikerjakan supaya untungnya lebih besar. Tapi nggak lagi berani melakukan itu karena sudah diajar. Iya, dan hari ini ternyata saya dapat order lebih dari kerja 2 minggu. Saya dapat order dalam 1 hari aja. Wow, luar biasa. Lihat, kalau engkau belajar melangkah kepada kebenaran, Allah akan bernyata dalam hidupmu. Wah, saya mulai ngajar. Ngajarnya dengan kehidupan itu. Itu bukan lagi memindahkan pengetahuan atau ayat-ayat aja, khotbah-khotbah aja, tapi mulai ngajarkan kehidupan, saudaraku. Ngalir ke sana. Itu orang biasanya seumur hidup nggak akan lupa pelajaran itu. Dia bicara dari pengalamannya, bukan dari pengetahuannya lagi, saudaraku. Asik toh? Nah ini loh, akan menghasilkan murid-murid yang qualified biasanya. Kita akan menghasilkan seseorang yang punya kualitas yang luar biasa dalam mentor-mentor kayak begini. Iya. Salah satu bentuk mentor biasanya nggak bisa banyak orang. Lah kalau 1000 orang seperti itu semua, bisa mereka semua makan, saya dan anak-anak nggak makan, saudaraku ya. Iya toh? Biasa beberapa orang aja, saudara mentor. Untuk kurun waktu tertentu kita belajar soal ini mungkin. Untuk kurun waktu tertentu kita belajar soal ini. Saudara bisa siapkan yang terbaik. Tapi yang paling penting, semua yang kita punya, kita mau tularkan ke mereka. Begitu. Contoh yang lain. Ya, satu kali saya pelayanan ke satu tempat. Saya ajak orang-orang yang saya lihat, wah ini hatinya rindu banyak pelayanan. Kamu bisa ikut nggak? Saya mau pelayanan di gereja ini. Jam berapa Pak Pram? Jam sekian. Oke, ikut. Saya pelayanan di gereja itu, gereja besar di Jakarta, saya khotbah. Selesai acara, saya pulang. Saya omong-omong, kamu belajar apa dari gereja yang besar ini? Enak ya, kalau jemaatnya banyak nyanyi bersama, beda. Kalau kita di rumah cuma berapa orang, lain. Tapi kan Tuhannya sama toh? Iya, saya mau belajar. Ngajar soal jumlah banyak, jumlah kecil, bukan itu yang nomor 1 jadi sasaran pelayanan kita. Nah, lalu dia mulai tanya. Tanyanya asik banget begini, saudaraku. Kalau gereja sebesar ini Pak Pram ngundang Pak Pram, ngasih persembahan berapa mereka ya? Oh, di dalam mentoring hal-hal seperti itu jangan ditutupi. Nah pas hari itu
Karena saya pulang lebih dulu, jadi selesai khotbah, karena saya ada keperluan, jadi saya pulang lebih dulu. Rupanya nggak dikasih persembahan. Iya, karena yang bawa persembahan saya mungkin lagi masih di mana atau di mana gitu ya. Saya pulang lebih dulu, sehingga nggak dapat. Saya ngomong sama dia, saya belum dikasih tuh persembahannya. Yang benar katanya gitu. Ya, tapi kan pelayanan bukan itu toh carinya toh. Langsung ajar saudaraku. Langsung ajar. Dulu awal-awal saya pelayanan, kalau pulang lupa diberi, nggak enak rasanya hati ya. Tapi saya mulai punya value, melayani bukan itu. Saya mulai sharing dengan dia. Walaupun gereja sebesar ini, tahu pulang nggak dikasih apa-apa ya sudah toh. Upah kita adalah dapat melayani tanpa upah. Itulah upah kita. Kata Paulus kan begitu. Upahku dalam memberitakan Injil adalah memberitakan Injil tanpa upah gitu, saudara ya. Itu kalau orang biasa sulit untuk menerjemahkan kalimat itu. Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah, saudara ya. Wow. Oh gitu ya Pak Bram. Mentor. Lain kali kalau kamu ngelayani, jangan nomor satu lihat yang ngundang gereja besar atau gereja kecil. Karena image-mu kalau gereja besar biasanya seperti ini, kalau gereja kecil biasanya seperti ini. Saya lagi mentor soal pelayanan loh. Soal uang dan sebagainya. Sampai di rumah, saya ditelepon sama gerejanya, Pak Bram sorry, lupa Pak love gift-nya Pak, masih ada di sini. Mana nomor rekeningnya Pak? Punya rekening dari bank apapun terserah, beritahu kita akan kirim. Saya ngomong nggak usah lah, sudahlah, simpen aja buat kalian. Jangan. Sudah, simpen aja buat kalian. Minta maaf, saya diminta nomor rekening saya nggak kasih. Saya nggak kasih, saudaraku. Saya katakan enggak lah. Sekalian saya mau ngelatih sampai sejauh mana kemurnian pelayanan ini. Saya tolak. Ternyata besok diantar ke rumah, saudaraku ya. Diantar ke rumah sama gereja itu, gereja besar di Jakarta. Datang ke rumah. Dia kasihkan, maaf ini kemarin lupa. It's okay. Kok malah diantar? Gimana sih? Sudah, Bapak Gembala suruh kasih ini. Saya terima. Setelah saya terima, saya telepon. Saya katakan, kemarin kamu kan mau tahu gereja sebesar itu ngasih saya berapa? Hari ini diantar loh persembahannya ke rumah loh. Saya belum buka nih, masih pengen tahu nggak? Ya. Kalau masih pengen tahu, mau tak buka sekarang? Saya katakan gitu toh. Terus dia berkata, nggak usah Pak Bram, nggak usah. Saya udah belajar sesuatu kok. Pergi kemarin dari pagi sampai siang pulang, saya sudah belajar sesuatu. Aku nggak pengen tahu lebih lanjut. Yang saya mau tahu yang itu aja, yang penting-penting itu aja. Itu mentoring yang asik banget loh saudara. Amin. Mentor bukan dari mindakan ilmu, enggak. Mulai menghidupi. Satu kali saya dimentor oleh istri dan saya pun mementor istri saya. Jadi saya diundang pelayanan sebuah gereja. Selesai pelayanan, saya dikasih persembahan, terus saya pulang ke Jakarta dari luar kota. Malam saya buka persembahan kasihnya, tak hitung. Saya hitung bolak-balik 2-3 kali untuk memastikan aja. Karena setelah saya hitung pertama kali, loh kok tekor aku. Saya pikir begitu lagi ya. Saya naik pesawat PP, airport tax, naik taksi, waduh. Saya hitung lagi, tekor. Sampai ingin memastikan 2-3 kali tak hitung itu. Tetap tekor loh saudara ya. Karena ada kesaksian dihitung pertama sama kedua, yang kedua nambah kesaksiannya kan gitu. Yang ketiga nambah gini. Ini makin tak hitung makin mengkeret kok saudara ya. Makin pasti kalau itu tekor gitu maksud saya gitu. Istri saya lihat saya agak-agak aneh begitu, dia tanya kenapa? Saya bilang nggak aneh aja. Gereja yang saya datang tadi, gereja gede loh. Ribuan orang jemaatnya di kota besar. Tapi heran, aku dikasih persembahan cuman sekian. Nggak tahu pendetanya udah pernah naik pesawat nggak ke Jakarta ya? Saya pikir begitu ya. Tahu istriku nyeletuk. Nah, istriku nyeletuk begini. Itu baik buat kamu toh. Jadi vitamin buat pelayananmu. Loh, aku bukan nggak ngerti toh soal begituan toh saudara ya. Ya, tapi itu jadi test case. Dia ngingatkan saya aja. Itu baik buat kamu. Itu jadi vitamin buat pelayananmu. Nggak selalu tempat besar berani memberi besar, nggak selalu. Dan belum tentu tempat kecil pasti memberi kecil, belum tentu toh. Kalau kita nggak punya matanya Tuhan, gawat nanti. Itu baik buat kamu. Saya lagi di mentor loh sama istriku saudara ya. Saya bilang, oh asik lah. Satu kali pagi-pagi 5:30 atau jam 6 kurang ditelepon saya, telepon rumah bunyi. Waktu saya angkat ternyata gereja ini, Pak Pram, saya Pak Pendeta ini dari gereja ini, inget nggak? Lah, inget aku, saya katakan saudara ya.
Oh ingat saya, saudara ya. Jujur, ingat tekornya itu loh, saudara ya. Teleponnya sebelum jam 6 pagi. Wah, banguni orang, saudara ya. Karena sebelum itu kan diskon Telkomnya 75%, saudara ya. Dia bilang kemarin pelayanannya asik loh di tempat kita, kami diberkati Pak, asik banget. Bukan cuma jemaat saya pikir, saya sendiri hamba Tuhannya diberkati. Oh iya, puji Tuhan kalau begitu. Makanya ini mau pengen undang Pak Pram lagi. Bisa nggak Pak diatur gitu tahun depan 3-4 kali datang? Saudara ya. 3-4 kali ya saudara ya. Waduh, di sini saya ngomong sama dia. Kayaknya kok enggak mungkin ya Pak 3-4 kali. Saya ini lagi perintisan. Jadi enggak mungkin bagi 3-4 kali ke Bapak luar kota lagi. Aduh waktunya. Aduh. Saya bilang mungkin enggak bisa. Wah diatur toh Pak, mumpung jauh-jauh hari ini kita telepon. Jadi tolong diatur supaya Pak waktu Pak Pram pergi ke kita ada yang gantikan di sana dan sebagainya dan sebagainya. Saya akhirnya ngomongnya begini. Saya boleh tahu nggak 4 jadwal yang Bapak berikan tuh kapan aja? Saya coba doakan. Nanti aku yang telepon Bapak deh. Saya ingin memberi kabar. Apa bisa 3-4 kali atau cuma 1 kali atau enggak sama sekali. Tapi beri waktu saya mendoakan dan melihat. Nah, akhirnya dikasih. Kami berharap Bapak bisa. Selesai istriku nanya, siapa yang telepon? Ngomong toh. Waktu saya ngomong, oh yang itu, yang tekor itu. Walah. Distereokan loh saudara ya. Saya katakan iya. Kenapa? Minta 3-4 kali lagi tahun depan. Ngaco saya pikir begitu. Jujur hatiku malas nerima. Pengalaman pertama begitu menggoda ya saudara ya. Selanjutnya kan malas datang saudara ya. Lagi-lagi istri saya dipakai jadi mentoring saya. Dia sharing begini. Saya pikir kamu kayaknya masih perlu datang ke sana. Yang nomor 1 memperlengkapi memang komunitas mereka. Yang nomor 2 ngetes kamu toh sampai sejauh mana kemurnian hatimu dalam pelayanan. Saya bilang waduh males lah, saya bilang begitu ya. Tapi waktu saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya pergi nggak ke gereja ini kembali? Jangan-jangan saya cuma di sana jadi cuman ya pengisi menu baru hari itu saudara ya. Kami udah sepakat dengan teman-teman di tempat-tempat tertentu yang cuman kita dijadikan menu atau apa yang sekedar khotbah-khotbah yang nggak punya berdampak. Kami mulai putuskan untuk tidak lagi ke sana model-model begituan, saudaraku. Ya, supaya kami ngajar, kami pun pergi dengan efektif itu tadi. Bersalinnya betul-betul sampai rupa Kristus nyata, bukan sekedar jadi menu dagangan, saudaraku ya, atau menu baru di komunitas yang baru itu. Jadi akhirnya saya berdoa, gimana Tuhan? Heran. Roh Kudus ngasih satu peneguhan, kamu datanglah ke sana, nggak usah 3-4 kali, sekali aja tahun depan. Tapi lengkapi yang kualitasnya tinggi di sana. Sharing dengan mereka, sharing dengan gembalanya, lalu lengkapi jemaat dengan berita-berita yang membuat mereka sadar tentang standar kekristenan yang aku mau. Waduh, baik. Saya introkal dia, saudaraku. Waktu saya introkal dia pun kaget. Oh ini Pak Pram tuh? Iya, saya mau ngasih jawaban Pak. Kan saya udah janji mau telepon Bapak. Oh gak usah telepon Pak, saya cek introkal. Sudah sekalian lah investasinya, saya katakan gitu ya. Udah saudaraku ya, saya aja yang introkal lah, saya katakan gitu. Saya ngomong, sorry saya minta maaf gak bisa 3-4 kali, saya milih 1 kali aja. Saya milih yang tanggal ini. Wah gak bisa, dia coba nawar. Saya bilang ya kalau minta saya mungkin lain kali aja deh kalau begitu. Kalau tahun depan bisanya ini. Ya sudah deh Pak, ya sudah. Akhirnya saya datang ke sana, pelayanan selesai pulang. Dikasih persembahan lagi tak? Saya lihat gereja besar, di kota besar. Flight dari Jakarta ke kota itu banyak sekali. Itu 1 flight, belum flight yang lain. Jadi itu kota gede banget. Jemaatnya ribuan orang, saudaraku. Waktu pulang, malam saya buka, saya hitung lagi, istriku udah nunggu. What the second experience? Katanya gitu ya. Apa yang akan terjadi dengan pengalaman kedua? Toh? Saya hitung di sebelahnya dia. Ketawa kita kedua. Ayo apa yang ngomong pikirkan ayo saudara ya. Tekor lagi ya saudara ya. Serius. Ngitung tekor lagi. Wow. Akhirnya istri saya ngomong begini, dia bilang, oh Tuhan ingin memastikan kamu loh, katanya gitu, masih punya hati kerajaan Allah atau enggak.
Iya saudara, serius. Jadi kadang-kadang mentoring itu kayak begitu, saling terbuka loh. Kita jangan nutup-nutupi kelemahan kita jangan nutup-nutupi. Percaya lagi nih, kalau kita mementor orang terus kita sendiri menutup-nutupi kelemahan kita akan mementor orang yang bakal begitu dengan generasi berikutnya, saudaraku ya. Belajar, semua buka. Itu yang diperlukan dalam mentoring, satu keterbukaan. Kita impartasikan hal-hal yang baik untuk membuat dia lebih baik, dan kita impartasikan semungkin sesuatu contoh yang kurang baik supaya dia jangan ngulang apa yang kita salah gitu ya, apa yang kita lemah. Pernah habis pulang dari retreat, saya habis khotbah di retreat bersama jemaat. Wah, puncak macetnya luar biasa. Saya lihat udah nggak tahan. Orang-orang pada ngambil kanan lalu karena waktu itu di atas saya lihat bawah kosong. Jadi kalau bisa ambil di kanan nyalip ke bawah, mungkin kita sudah ngehemat waktu beberapa menit itu. Saya pun kerjakan, saya keluar dari barisan lalu nyerobot, saudaraku ya. Ternyata di bawah ada polisi, saudaraku ya. Semua yang nyerobot kena, polisinya satu, yang nyerobot banyak. Saya kira-kira mobil kelima dari yang pertama nyerobot. Jadi mobil pertama dihadang, dimintain SIM STN keluar. Mobil kedua, waktu saya lihat tuh, iya kena lah saya. Ada 5 jemaat yang ikut di mobil saya. Mereka bilang, lah Pak Bram kena. Aku bingung lah saudaraku ya. Apa yang harus aku lakukan loh? Waduh, saya udah blank waktu itu. Waduh, kena ini. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ngomong apa? Kamu bilang sama jemaatmu apa yang kamu lakukan keliru loh. Nggak boleh toh marka jalannya kamu langgar toh. Yang lain kan ditangkap gara-gara ngelanggar marka jalan, nggak boleh nyalip. Walaupun kamu lihat dari atas memang kosong, nggak ada yang naik, jadi ada kesempatan untuk turun. Ternyata dihadang polisi di bawah. Jadi akhirnya, waduh, saya ngomong, maafkan saya ngasih contoh yang nggak baik dengan bapak ibu yang ada bersama kita. Kebetulan yang 5 orang yang itu tua-tua, om-om tante-tante di jemaat kita ya, ya, saya salah ini. Saya salah, jangan ditiru, maafkan ya, saya mesti bertanggung jawab. Ternyata Tuhan baik. Baru 2 mobil yang dicegat untuk dimintain SIM STN, iya toh. Mereka bilang, "Wah, macet gini-gini." Nah, SIM STN keluar dulu gitu toh. Yang satu udah keluarkan kena, disuruh minggir yang satu. Nah, saya yang keempat atau kelima. Pas mau ke yang ketiga, jalan mobilnya, itu kan macet saudara ya. Jalan, begitu jalan kami punya kesempatan curi ke kiri saudara ya. Saya masuk ke kiri, dia masih menghentikan mobil kedua. Diminta SIM STN-nya, dikeluarkan. Setelah dapatkan datang ke mobil ketiga, saya keempat atau kelima begitu, kelima atau keempat saya lupa. Tapi akhirnya kita masuk ke kiri dan jalan, dan polisinya membiarkan kita. Udah dapat 3 dia saudara ya. Iya, dia ngerjain yang 3 itu, saya jalan. Sambil jalan saya bilang, aduh, saya lihat polisinya nggak kejar saya. Udah dapat 3 lumayan, BMW, Camry atau apa yang kena gitu ya. Iya, saya jalan tapi saya ngomong sama orang yang bersama saya. Apa yang saya lakukan tadi salah. Ini menunjukkan saya nggak sabar, saya nggak taat. Kalau tadi stok kena tilang ya sudah, saya harus kena tilang di situ ya sudah. Tapi ini contoh yang nggak baik. Rupanya apa yang terjadi dengan apa pengakuan saya membuat beberapa orang yang bersama saya itu diberkati loh. Mereka bilang, hari ini kami melihat sisi yang kelihatannya kurang baik dari Pak Pram, tapi akhirnya terimpartasi yang baik di depan kita. Bapak ngakui, Bapak asik banget ternyata di situ. Amin, saudara. Saya ingin sampaikan pada saudara, keterbukaan dalam mentoring ini, saudara jangan pernah pakai topeng di dalam mementor orang. Jangan pernah pakai topeng dalam mementor orang. Supaya impartasinya itu bukan pengetahuan tok, kehidupan. Itu yang bikin orang berubah kok, saudaraku ya. Asik banget, diubah. Tadi saya cerita soal persembahan, soal apa. Saya gagal, saya berhasil, saya ceritakan semua. Supaya saudara terbuka, oh gitu yang terjadi. Saya katakan dari pihak saya mau makin diubah seperti Kristus. Dan saya rindu saudara-saudara yang belajar dari saya, belajarlah juga dari beberapa hal yang lemah. Satu kali aku gegeran dengan istriku. Pelik banget karena dia sampai mau angkat kopernya pulang ke Surabaya. Wah, baut saya ngeri sekali tuh. Sampai satu kali saya udah nggak tahan, apa yang saya kerjakan. Saya ngomong sama istriku, kalau aku kumpulkan beberapa penatua gereja kita dan kita curhat dengan mereka, terbuka dengan mereka, kamu keberatan nggak? Ngapain cerita sama mereka? Nanti malah habis lo reputasimu. Saya lebih baiklah habis reputasi saya daripada saya nggak ditolong. Gimana? Kamu setuju nggak? Apa itu bermanfaat? Sekaligus mengajar mereka proses mentoring itu kayak apa.
Akhirnya istri saya setuju. Begitu setuju saya telepon satu-satu, bisa nggak ketemu saya siang ini? Bisa nggak? Ada apa sih? Ada yang bisa, ada yang enggak. Yang bisa datang ke rumah saya ngomong dengan mereka. Yang nggak bisa aku cerita di telepon atau di SMS. Lalu hari Minggu datang mereka ngumpul, mereka doain saya. Ada beberapa rekan, salah satunya ada di sini bersama-sama kita, bersama saya. Ya, dia juga doain. Sudah tahu apa yang terjadi? Kami belajar sesuatu soal keluarga hari itu. Kami belajar sesuatu. Iya, saya belajar sesuatu. Wah, saya curhat waktu mereka dengar keterbukaan saya. Pak Pram juga ngalami itu ya. Saya pikir Pak Pendeta sudah nggak ngalami itu. Wah, saya katakan tidak. Saya pun belajar. Tapi yang pasti begini, saya mau diubah makin baik, istriku mau diubah makin baik. Yuk, ini jadi impartasi yang luar biasa buat saudara-saudara yang lain. Wah, mereka menguatkan saya, mereka mendukung saya sampai satu kali pulih dan tuntas. Pada waktunya saya sharing dengan jemaat soal keluarga. Dan saya khotbah bukan dengan teori tapi dari hidup saya. Asik banget. Luar biasa. Saya pikir itu yang harus dikerjakan di dalam mentoring. Yang kurang. Kenapa hari-hari yang lalu atau hari-hari ini masih banyak gereja yang belum menerapkan ini? Mereka cuma ngajar dan kekuatannya cuma ngajar di hari Minggu, di kelas-kelas. Pasti nggak efektif. Berapa banyak jemaat ngomong begini, Om nggak pernah dagang sih, nggak tahu beratnya suasana perdagangan, nggak ngerti ngerinya suasana bangun keluarga yang harmonis, tinggalnya cuma di gereja terus sih, katanya gitu ya, doa baca firman tok sih, nggak ngalami. Kita ini yang ngalami di lapangan ngeri. Itu loh ceritaan generasi ini loh. Dan bapak-bapak itu cuman akhirnya ngurung diri di kamar, nunggu pewahyuan, saudara. Bukan nggak perlu itu, penting itu. Tapi selain itu, turun ke jalan. Yesus kan nggak menutup dirinya cuma di Getsemani, di bait Allah, enggak. Dia turun ke perjamuan, ke pasar, dia turun kemana-mana. Dan dia mulai share dengan hidupnya. Itu yang asik banget. Murid-muridnya pun ketika dia ngalami ketakutan diberitahu, aku takut ngadapi Golgota, tolong saya. Itu Yesus loh. Kadang-kadang di dalam mentoring kayak begitu. Karena di dalam mentoring itu kita sedang memindahkan kehidupan. Termasuk saat-saat kita lagi genting, saat-saat kita sendiri ngalami sesuatu, kita mentor orang supaya orang itu belajar, oh ketika Bapak ngalami tekanan kayak begini, reaksinya begini toh. Itu yang dicontoh loh. Betul saudaraku? Topeng dibuang. Wah, asik banget. Proses belajar seperti inilah yang akhirnya menghasilkan generasi yang luar biasa. Kenapa saya simpulkan begini? Kenapa Yesus itu cuman 3,5 tahun mementor murid-muridnya. Dalam waktu 3,5 tahun setelah itu ditinggal, dia berani. Betul enggak? Cuman 3,5 tahun toh mentornya Yesus dengan murid-muridnya. Selesai 3,5 tahun, tepatnya hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, dia kembali ke surga, ditinggal. Berapa banyak gembala nggak berani. Mereka bilang, wah jangan ditinggal dulu, baru 2 tahun di gereja kita, baru 4 tahun di gereja kita, jangan dipercaya dulu, jangan, wah ngeri itu nanti. Karena dia mau praktek kontrol di sana, mau mengendalikan di sana. Mentoring jauh dari kontrol. Yesus selesai ngajar, dia kekuatannya bukan dari khotbahnya tapi dari hidupnya. Setelah dia impartasikan hidupnya, 3,5 tahun dia bilang cukup. Aku pergi, tapi yang lain datang. Mentoring baru datang, Roh Kudus, saudara ya, melengkapi. Biar dia berkarya lebih jauh dalam hidupmu. 3,5 tahun aku sudah impartasikan semua yang terbaik. Aku sudah transfer semua, aku sudah depositokan semua, aku sudah pindahkan semua. Baik pengalaman-pengalaman waktu aku mengalami ketakutan, baik pengalaman-pengalaman waktu aku mengalami apapun, kelaparan. Satu kali mau makan pagi nggak ada duit, nggak ada makan pagi. Murid-murid nunggu Yesusnya, gimana ini? Nggak ada rema apa-apa yang lain. Akhirnya mereka ngambil gandum, digelintir dengan tangannya toh. Itu dilihat loh, Yesus sang mentoring ini yang mementor mereka ini dilihat. Ketika guru lagi nggak punya duit untuk beli makanan pagi, gimana reaksinya? Ketika guru lagi disanjung-sanjung banyak orang mau dijadikan raja, atau hilang. Dilihat loh sama-sama murid ini sama yang dimentor ini, lihat semua. Itu bicara lah, itu khotbah lebih dari khotbah dengan mulut, khotbah dengan hidupnya, saudaraku. 3,5 tahun ditinggal mereka. Tapi apa yang diajarkan Yesus melekat sampai kapanpun, nggak pernah dilupakan oleh orang-orang yang dimentor ini. Oh, itu yang asik. Sebelum kita pergi, kita mau ninggalkan sesuatu. Orang benar ninggalkan apa? Warisan kepada generasinya. Warisan yang ilahi mari kita tinggalkan.
Jangan cuma ayat itu dipakai sama yang kerja asuransi dong, saudara ya. Biar ayat itu juga dipakai buat kita yang rindu mementor orang. Sebelum kita selesai, sebelum kita berhenti dan pergi ke rumah Bapak, mari kita impartasikan, melahirkan sebuah generasi yang tertular sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Mungkin soal keluarga kita, mungkin cara ngelola uang kita, cara memberi kita, cara menang, apapun dalam hidup ini impartasikan. Saya lagi mau adopsi satu rekan, tak lihat, wah khotbahnya asik ini orang. Dia punya bahasa, dia punya susunan kata asik. Saya lagi ingin mementor dia untuk cara nyelidiki ayat, cara untuk ketemu satu kebenaran dengan connecting dengan ayat yang lain gimana. Pelan-pelan saya mau ajarkan supaya satu kali muncul satu generasi yang mungkin lebih baik dari saya. Apa yang saya bisa impartasikan, saya ingin lepaskan buat orang-orang ini. Dia kalau sudah mimpin pujian asik ini, dia kalau sudah mulai buka ayat dan saksi, orang terperangah, diberkati. Saya mulai siapkan untuk sisi-sisi yang lain, saya mau tularkan. Cara buka ayatnya, cara connect dengan ayat yang lain, saya mau tularkan itu. Ada banyak dalam kehidupan ini yang bisa dimentorkan, ada yang bisa diimpartasikan, ditransferkan kepada orang yang lain. Berikan semua, sehingga satu kali kita mati, kita akan munculkan anak. Absalom dikatakan di Alkitab dia punya anak, tapi dia merasa tidak punya anak. Sampai terakhir di dalam hidupnya dia bikin tugu supaya orang ingat akan dia. Sayang, bikin tugu supaya orang ingat akan dia. Bukan itu caranya. Sukses belum pernah menjadi sukses yang sebelumnya. Sukses belum pernah menjadi sukses yang sebenarnya sebelum ada suksesi, saudaraku. Ingat kalimat itu ya, sukses bukanlah sukses yang sesungguhnya sebelum ada suksesi. Jangan kau mikir kalau engkau hamba Tuhan yang sukses sekedar karena namamu terkenal dan jadwalmu padat. Itu nanti akhirnya jadi pengkhotbah yang dipimpin jadwal, bukan dipimpin roh, saudaraku ya. Ya toh? Tapi engkau akan sukses ketika engkau bisa mengimpartasikan sesuatu yang dahsyat kepada generasimu, dan generasi itu akan tampil lebih baik dari waktu kita ditampilkan dahulu. Oke, itu proses mentor yang harus kita kerjakan. Jadi kenali orang, buka dialog, bukan cuma monolog, lalu impartasikan kehidupan, beri teladan dari hidupmu. Khotbahmu tetap diperlukan, tapi jangan cuma berdasarkan dengan khotbahmu yang di kelas yang dimana, mulai impartasikan hidupmu. Nah, untuk mengimpartasikan hidup ini perlu waktu-waktu yang sering ketemu. Jangan cuma ketemu di acara doa malam, Bible study, KKR. Coba ketemu saat mau nyoto, saudara ya. Coba ketemu saat mau ke taman safari sama-sama anak, saudaraku. Saat-saat yang informal itu justru bikin pelajaran yang luar biasa. Kadang-kadang enak-enak makan, selesai makan, waktu pertama datang pesan makanan cepat semua. Tapi biasanya kalau selesai lamban, ngangkat dompet lamban semua, saudaraku ya. Iya toh. Begitu datang udah lapar toh, pesannya cepet, Coca-Cola gitu ya, rawon atau apalah. Cepat, tapi begitu selesai saling nonton, ngelihat siapakah yang tergerak di antara kita hari ini, kan gitu lagi ya. Nah, ketika itu terjadi, impartasikan. Saya pernah pas ngumpul, bahkan beberapa kali lah, langsung saya angkat, saya bayar. Waktu selesai, baru yang lain bilang, wah Pak Pram, kok Pak Pram yang bayar gitu ya. Maksudnya gini, kok pendetanya yang bayar, saudara ya. Saya impartasikan sesuatu, kan Alkitab ngajar lebih berkat memberi daripada menerima. Tak lihat kalian lama sih, saya bilang gitu tuh. Ya tuh nggak ada yang angkat, ya sudah. Tapi ya sudah, mungkin lain kali yang lain belajar sesuatu. Asik itu. Iya, ngajar sesuatu lewat hidupmu, top banget. Ada pertanyaan? Saya udah lebih 15 menit. Itu soal mentoring, pembelajaran yang didampingi. Nggak cuma ngajar, tapi ikut ngambil resiko kalau apa yang kita ajarkan nggak masuk atau nggak terjadi. Ikut ngambil resiko, dan itu membuat kita sendiri yang mementor makin tajam loh. Kita sendiri yang mementor akan dibuat makin tajam, makin asik, makin lancip gitu loh. Jadi ngomong sesuatu, khotbah sesuatu, atau ngajar sesuatu nggak dangkal pelajarannya, tapi sampai dalam-dalam semua, saudaraku ya. Itu asik sekali. Ada yang mau ditanyakan? Satu orang aja kalau ada pertanyaan, karena kita akan makan malam. Sampai jam 7, bukan jam 6. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sampai jam 6? Sampai jam 7, maaf, ada 45 menit waktu kita. Sambil discuss yuk. Mari.
Soal mentoring sudah jelas saudaraku? Misalnya mentoring, misalnya kita mentor seseorang, kemudian kita lihat kok ada sinyal orang itu memanfaatkan kita. Oke. Seperti yang Pak Pram tadi ceritakan. Iya. Mungkin karena ekonomi dari orang itu yang Kurang ya. sesuatu yang dari kita harus berikan baik. Oke. Tapi pada dilihat beberapa itu dia Memanfaatkan kita. Ya. Kalau saudara sebagai mentor yang akhirnya merasa dimanfaatkan, saya pikir begini, saya masih menyarankan kapan kita melepas kasih karunia, tapi jangan lupa juga kita harus satu kali mendidik dia supaya tidak punya ilmu pemanfaatan. Ya, tapi kita juga melihat kapan kita bilang, biarkan dulu dah, mungkin dia masih membutuhkan, ya sudah, release the grace atau mercy itu, kasih karunia itu kepada dia. Saya ngomong kadang-kadang dengan orang-orang tertentu, saya katakan, kali ini kalian pergi, saya yang bayarin. Kali ini kalian ikut acara ini, saya yang bayarin. Oh jangan Pak. Saya katakan, sudahlah, saya pas ada berkat, tapi lain kali mungkin kalian harus bayar sendiri. Saya didik begitu, saudaraku. Saya didik begitu. Atau saya didiknya gini, kalau kamu tak bayarin, tapi ternyata kamu punya dana, ada orang lain yang butuh, yang kamu tahu, aja kamu yang bayarin toh. Jadi ngajar begitu. Beberapa kali memang ada orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan cara mendidik seperti ini. Mereka ingin memanfaatkan misalnya nama kita untuk akhirnya mereka punya pelayanan dan aksesnya terbuka. Bisa jadi toh. Mereka memanfaatkan nama kita, link kita, teman-teman dan rekan-rekan kita, dan mereka berkata, itu loh saya yang pernah datang dengan Pak Pram, dengan Pak Jonathan, dengan siapa, untuk mereka sendiri membuka akses pelayanannya. Tapi sekali lagi, kalau kita punya hatinya Tuhan, walaupun dimanfaatkan, yes, oke lah. For the kingdom of the Lord, saudara ya. Memandang kepentingan kerajaan surga, ya nggak apa-apa. Berapa kali jujur kita juga suka memanfaatkan Yesus toh, saudara ya. Yesusnya bilang, ya sudahlah nak, aku mengasihimu. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk mendidik, didiklah dia supaya ilmu pemanfaatannya hilang. Satu kali kita harus ada pelatihan di luar kota, jauh banget, biayanya besar, tiketnya PP besar, belum lagi mungkin harus bayar hotel dan sebagainya. Pas nggak punya duit, ya sharing dengan teman-teman. Saya bilang, saya lagi nggak punya duit nih. Kalau dipaksakan, mungkin aku nggak bisa ikut acara di kota ini. Serius nggak punya duit, serius. Wah, akhirnya teman-teman pakai kas. Mereka bilang, Pram, berangkatlah aja, kas ada kok. Pas ada satu rekan digerakkan Tuhan ngirim di kas kita, pakai aja. Oh begitu. Nah begitu saya tahu, kalau nggak punya duit, teman-teman lewat kas YMF keluar untuk membiayai saya. Satu kali mau pergi lagi ke tempat yang lain, saudara ya. Waktu mau pergi lagi ke tempat yang lain, Tuhan memberkati saya. Mereka bilang, bisa nggak? Ini jauh juga loh, ini dari Jakarta. Oke nggak, bisa ikut nggak? Saya katakan bisa. Perlu disubsidi? Nggak usah, pas aku dapat berkat. Saya ngelatih diri. Pas saya punya berkat, saya tidak mau memanfaatkan itu. Jangan-jangan kita ngajar orang supaya nggak memanfaatkan kita, tapi kita suka memanfaatkan yang lain, kan gawat, saudara ya. Iya toh, itu mau mengimpartasikan apa kalau begitu, toh? Kita ngajar orang nggak memanfaatkan kita, tapi kita sendiri sepak terjangnya suka memanfaatkan orang, saudara ya. Kan gawat gitu loh. Itu hati-hati loh, dalam proses mentor itu bisa terjadi loh. Apa yang kita ajar dengan apa yang kita lakukan seringkali bertolak belakang. Hati-hati kalau yang kita mentor jeli, mereka bisa teriak itu, saudara ya. Wah, nipu ini. Saya ngajar, saya ngomong sama Robert, saya bayar sendiri. Nah, satu kali YMF ada 2 tim. Satu ke Palangkaraya, satu ke Samarinda. Semua berangkat, saya milih yang ke Palangkaraya, yang lain milih ke Samarinda, 2 tim berangkat di waktu yang bersamaan. Waktu pulang, tim dari Samarinda ini semua tiketnya dikembalikan sama panitia di sana. Karena ada seorang pengusaha supply semua. Yang ke Palangkaraya enggak, saudara ya. Iya. Waktu kami diberitahu, waduh, yang dari Samarinda dikembalikan semua, yang Palangkaraya ya enggak. Wah, yang Samarinda senang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, gitu tuh. Yang Palangkaraya sakit gigi mendadak itu, saudara ya. Dengar loh, walah. Tapi saya ingat Kak Jung ngomong begini, ingat loh, lebih berkat memberi daripada menerima. Asik banget. Kita ini memberi pembelajaran kepada generasi
bahwa kita hamba-hamba Tuhan yang tidak suka memanfaatkan apapun. Biar mereka melihat apa sepak terjang kita. Ya sudah, waktu selesai begitu, mungkin Wing atau siapa yang lain ngomong akhirnya, sudah, yang dari Palangkaraya kan dikembalikan semua tiketnya. Kita bagi dong separuh dengan yang Palangkaraya. Kan kasihan. Akhirnya dikirimin separuh. Tiket kita masing-masing dikembalikan separuh yang dari Palangkaraya. Saudara, kami belajar, misalnya tidak dikembalikan pun, kami belajar tetap memberi. Itu yang asik. Kemarin panitia datang ke kamarnya pembicara, jualan Mentos, Pocari Sweat dan sebagainya, saudara ya. Yang lain ambil ternyata harus bayar ya, saudara ya. Tapi ya sudah bayar, saudara ya. Bayar. Sudah khotbah bisa-bisan sampai radang nih, saudara ya. Ya bayar ternyata, ya sudah, saudara ya. Tapi yang bayar Jonathan akhirnya, saudara ya. Yang lain nunut duitnya Jonathan, saudaraku. Tapi jujur gini loh, kami itu ingin mementor sampai orang yang kita mentor pun melihat apa yang kita bisa buat, kita pastikan kita akan buat untuk saudara. Itu asik banget. Saya berdoa 3 hari atau berapa hari di sini kita ketemu, saudara melihat kita makan bersama saudara, tidur dan sebagainya, omong dan hidup bersama, lingkungan bersama. Saudara lihat, bukan kita cuma mau di kelas saja dilihat, di luar kelas lihat kita. Ya, saya tidur, saya omong-omong dengan yang lain, bergurau. Ada Pak Arif dari VBI di kamar sebelah. Saya bilang, wah sorry nih ganggu tidurnya, tapi asik kok kita belajar kehidupannya ini, katanya gitu ya. Asik, kita mulai cerita apapun, kita mulai share sesuatu apapun. Ini yang kita lagi kembangkan, kekristenan yang bukan formalitas yang dalam arti yang kaku, tapi kami belajar menghidupi semua dalam kehidupan kami, dan kami coba impartasikan. Asik banget, itu mentoring yang saya pikir paling dahsyat. Mungkin orang cuma ketemu kita setahun, tapi setahunnya itu kualitasnya tinggi. Itu punya dampak sampai berabad-abad barangkali, saudara ya. Mungkin orang cuma ketemu kita berapa bulan, tapi itu punya dampak yang cukup awet dalam hidupnya. Ini coba kembangkan terus. Jadi dari pihak kita yang mementor, kembangkan terus. Lalu dari orang yang kita mentor, kenali terus. Sampai sesuatu yang mungkin dia nggak kenal, muncul dalam hidupnya. Wah, kita bersuka cita kalau ketemu harta yang hilang, walaupun cuma satu diketemukan, tapi sukacitanya lebih daripada yang harta yang lain atau mutiara yang lain yang nggak hilang, saudaraku. Kan itu toh ilustrasinya di Alkitab toh. Wah, dicari begitu ketemu satu yang hilang, itu sukacitanya lebih dari yang nggak hilang. Artinya gini, kalau dia sudah mengenali karya Allah dalam hidupnya atau potensi dalam hidupnya, ya puji Tuhan. Tapi ketika dia kenal kita coba bangkitkan sesuatu yang dia mungkin tidak tahu hari-hari yang lalu. Atau kenal kita, dekat kita, muncul. Itu kesukaannya luar biasa. Itu kesukaannya luar biasa. Saya pikir ini tinggal dihidupin aja, saudara ya. Ya, tinggal dihidupin aja. Tinggal dihidupin aja. Saudara pulang, saudara mulai mentor. Di kaum mudamu, di gerejamu, di komunitasmu, di kantormu, di rumah tanggamu, siapa-siapa yang saudara melihat, ada satu istilah yang bagus. Jangan nunggu gerbong datang ke lokomotif. Yang paling asik itu lokomotif yang datang ke gerbong. Itu kalimat muncul dari Pak John Maxwell yang saya pernah dengar. Saya pikir itu asik. Jangan nunggu orang datang ke kita untuk tolong dong aku dimentor. Kalau toh itu terjadi, ya mentor lah. Tapi yang paling asik itu yang lokomotifnya yang datang ke gerbong, saudara. Saudara melihat di komunitas saudara, wah kelihatannya ini penting ini. Ini orang asik ini. Saudara yang datang, mau nggak kita bisa ketemu besok? Ngomong apa sih kak? Saya mau ngomong soal ini, saya mau ngomong soal ini. Wah, mulai mentor ya. Jadi aktiflah mencari gerbong untuk saudara bawa masuk ke dalam stasiun-stasiun kemuliaan Allah yang luar biasa. Aktiflah. Iya. Memang ada 3 hal itu, fathering, sama mentoring dan disiplin. Pemuritan, pembapaan dan mentoring itu seiring itu. Seiring, walaupun daya jangkaunya beda. Tapi mirip, pemuritan, pembapaan, dan mentoring, pembelajaran, pendampingan, pembelajaran itu mirip sekali. Tetapi punya sepak terjang dan jangka waktu yang berbeda. Kalau fathering selama-lamanya tidak bisa putus. Ya, pemuritan itu bisa ya belajar soal belajarlah seperti ini, saudara belajar sesuatu dari kita. Ini pemuritan kita. Dan pemuritan ini bisa dikerjakan terus. Setelah ini lewat email, lewat SMS, kita datang ke kota saudara, kita ketemu, kita share lebih lanjut, pemuritan lebih lanjut, nggak pernah putus juga karena belajar nggak pernah selesai, dibapai nggak pernah selesai. Lah mentoring ini yang jangka waktunya biasanya temporer. Iya, temporer. Biasanya pas saudara kuliah di Jakarta 4 tahun, 8 semester di situ di mentor.
Berarti mentornya 4 tahun setelah itu kembali ke daerah bikin sesuatu yang luar biasa. Iya, pas ketemu di acara ini 4 hari kita coba mentor, saudara. Makanya pakai kesempatan selain di kelas ini sementara makan atau di luar, di kamar, sharing sesuatu, tanya sesuatu. Kita siap kok, kita siap untuk share sesuatu dengan saudara.